Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Leo Elim, founder gaptekbisaprofit.com. Nah, hari ini saya mau mereview indikator baru, yaitu indikator Gaptek Sniper 20 yang akan saya launching besok tanggal 7 Juni 2023 dan langsung install ke member-member Gaptek Profit yang paket VIP dan mereka dapat free gratis. Sesuai dengan janji saya, kalau Anda beli paket VIP, Anda gratis selamanya, tapi sesuai term and condition, yaitu masih bergaransi. Nah, teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman, indikator ini sangat-sangat menarik sekali. Terlihat ada yang di grafik berbentuk panah dan wajik, ada yang di bawah grafik yang juga berbentuk candle, teman-teman bisa lihat, membuat tampilan indikator ini menjadi futuristik. Kelihatannya keren banget karena belum pernah ada indikator yang tampil di bawah grafik berbentuk candle. Biasanya balok-balok aja yang dibentuk menjadi gunung-gunung, tapi kali ini enggak. Kali ini berbentuk candlestick. Nah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang indikator Gaptek Sniper 20 ini. Teman-teman bisa lihat yang di grafik ada wajik, ada panah. Dan penempatan panah ini, kalau teman-teman bisa lihat, itu bisa dapat atau ada potensi bisa di ujung, teman-teman. Dan panahnya itu tidak repaint. Maksudnya begitu dia muncul, dia hilang, dia muncul, dia hilang. Enggak. Atau dia muncul, ada break low atau break high, maka panah itu pindah. Enggak, teman-teman. Ya, itu jaminan dari saya bahwa indikator ini tidak repaint. Dia begitu muncul, dia diam. Artinya, entryan kita berpotensi dapat di ujung bawah serta di ujung atas. Dengan menggunakan penyelesaian single shoot. Entry, kasih TP, take profit, kasih stop loss. Maka membuat trading teman-teman layaknya trader profesional, dan kelebihan dari trading single shoot yaitu psikologis trader menjadi lebih tenang, lebih nyaman, tidak ganggu kerjaan karena begitu muncul teman-teman entry, kasih TP dan XL lantas tinggal, nggak perlu di depan layar lagi. Dan tipe single shoot ini adalah tingkatan terakhir yang dicari oleh semua trader karena sulit banget untuk mendapatkan strategi single shoot. Nah, bagaimana kecanggihannya, bagaimana cara tradingnya, cara bacanya, habis ini saya akan jelaskan secara detail. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton video saya, salam kenal dari saya. Anda bisa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya mau posting video yang baru. Bagi teman-teman yang punya TikTok, @gaptekbisaprofit serta Instagram saya Gaptek Profit. Main-main di website saya gaptekbisaprofit.com serta www.gbpteknologi.com. Nah, teman-teman, saya mau mengadakan seminar offline di Jakarta dan Surabaya. Nah, yang di Jakarta saya mengadakan tanggal 14 Juli 2023 jam 6 sore bertempat di kantor Monex Investindo. Nah, teman-teman bisa daftar, formnya saya taruh di description. Dan nanti di seminar offline itu saya akan bongkar semua indikator saya yang simple banget. Bagaimana orang gaptek, orang newbie, pemula, trader, mereka dengan mudah profit tanpa susah, tanpa ribet. Bahkan datang ke acara seminar ini, saya berikan indikator saya gratis. Serta saya pamerkan bagaimana cara kerja EA robot-robot saya yang menunjang trading teman-teman. Nah, salah satunya EA semi single shoot risk reward. Yang dimana begitu muncul panah, teman-teman klik buy atau klik sell. Setelah itu biarkan EA yang memberi TP dan XL. Tentunya kita setting dulu EA-nya. Saya mau risk reward berapa atau saya mau TP berapa, stop loss berapa. Setelah itu sudah aktifkan, lantas teman-teman entry aja. EA yang selesaikan, EA yang pasang TPXL-nya. Jadi Anda dibantu oleh sekretaris Anda, yaitu robot semi single shoot risk reward. Nah, manfaatkan teknologi untuk menuai profit dalam bisnis forex. Tarik-tarik garis itu sudah jadul dan sekarang eranya indikator custom. Tools yang membantu teman-teman untuk menuai profit dengan mudah, tanpa susah, tanpa ribet.
Buka hatinya, lihat peluangnya, dan dapatkan profit konsisten. Forex jangan dijauhi, jangan dimusuhi, tapi bersahabatlah dengan Forex. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke, yuk kita langsung aja yuk teman-teman. Nah, saya coba buka di Gold. Untuk indikator ini kita bisa setting mau slow, mau agresif. Tinggal rubah settingannya, periodnya dengan angka yang lebih besar, maka dia menjadi tidak sensitif. Kalau angkanya kecil, dia akan menjadi sensitif. Angkanya besar, dia menjadi tidak sensitif. Nah, kepada semua member saya yang pakai indikator ini, mereka juga harus belajar bagaimana mencari settingan yang tepat untuk dirinya sendiri. Karena masing-masing orang berbeda. Ada yang karakternya agresif, ada yang karakternya biasa, ada yang karakternya slow. Nah, yang dimana teman-teman begitu dapat indikator ini, setting, lantas belajar backtest manual ke belakang, hitung secara manual dulu, makin jauh makin bagus, sehingga teman-teman bisa mendapatkan data statis, angka take profitnya berapa pip, angka stop lossnya berapa pip. Nah, data itu kita masukkan ke EA semi automatic. Maksudnya semi automatic, teman-teman yang entry, EA yang selesaikan yang pasang. Nah, nanti juga akan saya demonstrasikan ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat, saya akan tunjukkan perbedaan antara yang agresif dan yang tidak agresif. Oke. Saya akan bukakan chart yang sama dengan time frame yang sama juga, tapi dengan period yang berbeda. Oke. Nah, ini saya pindah dulu ke time frame M15, sama-sama ya, gold M15. Nah, ini sama, yang bawah periodnya 20, yang atas saya akan merubah menjadi 50. Teman-teman lihat ya. Jadi yang atas 50, yang bawah 20. Saya akan zoom perkecil ya, ini juga saya perkecil. Nah, teman-teman kelihatan nggak perbedaan? Nah, saya geser dulu ke paling ujung. Oke, saya matikan dulu auto scrollnya. Nih, supaya menjadi lebih lebar. Ops, matikan juga auto scrollnya. Oke. Nah, di sini ada, di sini tidak ada, teman-teman. Ya, di sini sama. Di sini ada, yang sini tidak ada, teman-teman. Ya, ini ada, sama. Nah, ini ada, ini tidak ada. Oke, ini ada, ini di bawah. Yang atas tuh, yang period 50 adanya di atas. Oke. Ini nggak ada, ini ada, ya ini ada, ini nggak ada. Oke, ini ada, ini nggak ada, tuh. Oke, saya geser. Ini saya geser juga. Oke, ya ini ada, ini tidak ada, ini ada, ya tuh. Teman-teman bisa compare mana yang lebih baik menurut teman-teman. Oke. Saya hanya menampilkan perbedaan antara yang period 20 dengan period 50. Oke, bagaimana kalau saya setting mencoba ke period 80, teman-teman. Oke, saya mulai dari ujung. Ini juga saya mulai dari ujung, tuh. Saya zoom perkecil. Oke. Ya, ini sini, ini ada, ini enggak ada ya. Adanya di sini. Oke, ini ada di sini. Ini sama dengan 50. Saya geser. Oke. Ini ya, di sini enggak ada. Ini ada, ini enggak ada. Oke, tuh. Ya. Jadi yang 20 lebih agresif, lebih banyak muncul panahnya dibandingkan yang periodnya lebih lebar, sehingga lebih jarang, teman-teman. Paham ya? Oke. Nah, sekarang saya akan besarkan, ini yang period 20 yang kita pakai. Kalau saya bagi separator harian,
maka ini satu hari dapat satu, ini satu hari dapat satu, dua, tiga, empat, ini satu hari dapat tiga, ini satu hari dapat dua, satu hari dapat dua, satu hari dapat satu, dua, tiga, ini dapat dua, jadi rata-rata 1 sampai 3. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya. Oke, nah munculnya wajik ini sebelum panah, dia akan muncul wajik teman-teman. Gunanya wajik itu berguna untuk seperti kalau teman-teman di lampu merah, itu ada lampu kuning sebelum lampu hijau atau lampu merah. Di tengah-tengah. Contoh dari merah ke hijau, maka dia ada lampu kuning. Artinya wajik atau lampu kuning ini artinya siap-siap, bentar lagi ada panah, ya. Jadi kalau tidak ada yang bawah, maka teman-teman bisa kaget tiba-tiba ada panah, ya. Tidak ada persiapan. Nah, jadi nanti bisa berpotensi salah ngeklik karena hektik, karena gelagapan istilahnya, ya. Oleh sebab itu, saya munculkan wajik dulu di candle-candle sebelumnya sehingga teman-teman bisa siap-siap. Nah, wajik dan panah ini nanti ada notifikasi yang berbunyi di layar teman-teman atau di notifikasi yang di HP. Ya, sudah ada fasilitas itu sehingga teman-teman udah nggak usah takut, biarpun ditinggal nanti ada bunyi ding ding ding, sehingga teman-teman sudah tahu, oh bentar lagi ada wajik, bentar lagi juga ada panah. Oke, itu gunanya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana wajik itu muncul. Oke, teman-teman lihat ya, saya akan kasih garis. Ya, teman-teman lihat, nih garis. Saya akan kasih garis supaya teman-teman bisa melihat antara atas dengan yang bawah. Saya akan tunjukkan, oke, ini. Oke, ini. Saya bicara wajik dulu ya, saya bicara wajik dulu. Oke, panahnya belum. Oke. Nah, ini. Ya. Nah, teman-teman udah bisa bedakan atau sudah bisa ambil kesimpulan wajiknya muncul gara-gara apa? Ya, betul. Gara-gara candle yang bawah itu masuk di area -3 sampai -5 atau +3 sampai 5. Yang dimana candle penutupannya harus berada di area itu 3 sampai 5. Maka wajik itu muncul. Atau yang biasa teman-teman tahu, overbought dan area oversold. Overbought artinya over untuk dibeli, oversold artinya over untuk dijual. Nah, strategi ini sebenarnya strategi lawan arus. Trennya turun, kenapa kita buy? Ya, tapi di sanalah peluang kita bisa dapat di ujung bawah. Kalau ikutin tren, kayak contoh moving average, closing di atas moving average, maka kita buy itu ada telat teman-teman. Dari peak gelombang bawah menuju confirm itu ada selisih sekian pips. Nah, bagaimana kita bisa dapat di ujung? Maka kita harus menggunakan indikator overbought atau oversold. Tapi bahayanya akan terjadi tarikan lagi. Dia lebih over lagi. Nah, bagaimana supaya teman-teman dapat bisa di ujung? Nah, biasanya settingan overbought oversold-nya itu diperkecil atau dibuat tinggi dan dibuat rendah sekali. Contoh, kalau sekarang 3 sampai 5, bisa aja saya buat 4 sampai 5 atau 4,8 sampai 5. Sehingga membuat dia lebih di ujung lagi, walaupun memang bisa berpotensi untuk dia lebih dari 5. Ya, dia naik lebih lagi, dan kalau lebih dari itu atau nempel di 5, maka sebenarnya proses kerjanya overbought oversold itu kayak karet gelang yang kita tarik, teman-teman. Tarik, kalau makin tarik lagi, maka karet gelang itu akan makin keras. Dan potensi dia kembali
atau mantul akan jauh lebih kuat, lebih besar tenaganya. Nah, ini yang kita manfaatkan. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, bisa aja terjadi hal seperti ini. Begitu muncul wajik pertama, dia turun, muncul kedua, turun, muncul ketiga, muncul keempat. Ini bukan repaint karena area oversold-nya, closing dari candle yang bawah 4 kali berturut-turut ada di area oversold. Sehingga dia muncul terus. Oke, nah itulah terbentuknya wajik. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengambil harga di ujung saat dia ngebreak, break low atau break high, teman-teman bisa entry. Nah, kalau mau yang the best, maka kita cari harga yang nempel di 4 sampai 5. Nah, seperti ini. Ini kan nempel di 5 nih teman-teman. Ini 5. Ya, jedok bawah. Nah, teman-teman tunggu ini nih. Oke, saya zoom perbesar ya supaya teman-teman jelas. Tadi mana ya? Oke, ini. Ya. Begitu ini kan proses ya, dia jedok di bawah ini, itu langsung kita entry tanpa menunggu penutupan, teman-teman. Tanpa menunggu penutupan. Ya. Biarkan dia jedok dulu, jedok, teman-teman beli. Kalau dia jedok bawah berarti oversold, nah kita posisi buy. Ya, ini satu. Kedua, kita cari lagi, nah seperti ini. Ini terjadi lagi, dia jedok, persis dia break low, nempel di 5, langsung teman-teman entry. Nggak pakai nunggu lagi. Paham ya? Nah, sehingga dia berpotensi kita bisa dapat di ujung. Oke, kita cari lagi. Memang sulit, tapi ada teman-teman. Tuh, ini lagi. Ya, tuh. Teman-teman bisa lihat. Ini saya hapus saja supaya bisa kelihatan yang bawahnya tuh jedok ya. Tuh, di sini kita beli, ketarik dikit, tapi setelah itu naik kenceng, teman-teman. Potensinya bisa di ujung. Ya, jarang tapi ada teman-teman. Jarang tapi ada. Tuh, seperti ini juga ada. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Dia jedok. Nah, ini jedok. Kita sell. Nah, tentunya nanti kita lihat lagi ya. Kuat gak dia untuk turun? Kalau nggak kuat, ya teman-teman kasih trailing stop. Ya, minimum profit. Sehingga kalau dia tambah turun, TP kita tambah turun. SL kita atau TP minimal profit itu tambah turun atau kena minimum profit kita. Ya, gitu. Oke. Nah, itu triknya. Nah, bisa aja terjadi seperti ini ya. Ini hampir kena ke 5, tapi sebelum penutupan dia turun, ini menjadi, nah, teman-teman bisa lihat ya. Waktu saat proses ini naik, ya jedok di atas ini atau break high, ini bisa aja menjadi kaki dari penutupan ini masih ada di atas, terproses. Nah, tadi saya bilang ya, 4,8 sampai 5 kita sudah boleh masuk. Nah, di akhir sebelum penutupan candle dia turun, ini juga ikut turun teman-teman. Sehingga penutupannya ada kaki shadow-nya. Tapi waktu saat dia jedok di atas ini, kita sudah melakukan entry sell, teman-teman. Ya, asik ya. Nah, itu triknya. Tentunya jangan lupa kasih stop loss juga, karena kita bermain probabilitas. Jadi kalau dia naik terus, ya sudah, biarkan aja teman-teman. Tapi di 5 ini adalah topnya karet gelang. Atau topnya oversold apa overbought, ya gitu. Kalau di atas plus 5 itu overbought, yang minus 5 itu oversold, teman-teman. Oke. Nah, bagaimana panah terjadi confirm? Oke, saya akan jelaskan. Nah, panah terjadi setelah dia wajik. Saya jelaskan yang ini dulu deh. Oke, ini wajik ya, teman-teman bisa lihat ini wajik. Ya, ini kan closingnya di area 3 sampai 5. Nah, ini kita bisa setting ya.
di dalam indikatornya kita bisa setting, kita mau 3 sampai 5 atau 4 sampai 5 atau 4,8 sampai 5 kita bisa set untuk overbought oversold-nya di dalam settingan indikator. Oke. Nah, setelah itu teman-teman lihat candle berikutnya itu bullish engulfing atau dari bawah closingnya di atas 3, di atas -3, maka panah itu muncul, ya. Jadi confirmnya itu di open candle ini, teman-teman. Di open candle ini teman-teman sudah bisa posisi buy, ya. Jadi sebelahnya ada panah, open candle ini nih kita sudah bisa entry. Jadi tergantung time frame-nya ya, yang kita pakai ini M15, maka open candle ini sebelahnya ada panah, teman-teman udah bisa beli. Ya, gitu. Nah, coba lihat ya, ini juga sama, teman-teman bisa lihat, ini saya tunjukkan yang ini. Oke. Nah, ini kaki atasnya atau opennya di overbought, closingnya di bawah overbought, di bawah 3, maka terjadilah muncul panah. Kita entry-nya di mana? Entry-nya itu di open candle yang ini, teman-teman, yang ini ya. Kita sell. Tentunya kita kasih TP berapa, kita close. Nah, kalau mau kasih stop loss, teman-teman bisa persis di panah atau di atasnya panah kita kasih stop loss. Atau juga di higher candle ini kita kasih beberapa pip di atasnya, kita kasih stop loss. Oke, semoga teman-teman paham. Nah, saya zoom perkecil. Bisa aja nih kita entry di sini. Kita entry di sini karena ini ya sebelahnya ini. Nah, stop loss-nya kita kasih di sini. Saya zoom perbesar. Oke. Nah, di sini. Nah, tentunya ini kena ya. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih di atasnya panah atau di bawahnya panah. Oke. Nah, kalau teman-teman beli di sini, ini nggak kena stop loss, akhirnya kena TP. Oke, tentunya juga ada yang kena stop loss. Contoh aja seperti ini nih, ya. Kita belinya di sini, kita kasih stop loss di sini ya, akhirnya kena. Betul? Ya, sama ini juga kena stop loss. Tapi juga ada yang kena take profit, teman-teman. Ya, jadi kita sell di sini. Ini ya, ini candle bullish. Setelah itu kita kasih stop loss di sini ya, di atasnya panah. Nih, ternyata turun kena TP. Ya. Tuh. Lakukan berulang kali dengan tanpa rasa takut karena kita entry sesuai panah, lantas kita kasih TPXL. Kita tinggal untuk meredam psikologis trading kita. Karena berbahaya, psikologis yang sudah takut, maka itu akan terus menghantui teman-teman sehingga teman-teman tuh sudah saya pastikan akan berhenti trading dan trauma itu tidak bisa hilang. Tapi dengan strategi ini, trauma itu atau psikologis teman-teman akan tenang dan tidak takut. Tinggal bermain probabilitas. Banyak kena TP-nya atau kena stop loss. Kalau masih banyak stop loss-nya maka kita harus evaluasi lagi antara TP dan XL serta settingan indikator. Ya. Nah, paling bagus komposisinya indikator ini plus dengan EA, GBP semi, single shoot risk reward. Sehingga teman-teman tinggal entry, udah tinggal aja. Ya. Dan paling the best lagi teman-teman bisa pasang indikator ini di VPS sehingga teman-teman bisa pantau dari handphone, dari iPad, dari tab atau dari komputer siapapun teman-teman boleh pinjem, boleh tampil untuk lihat indikatornya. Jadi begitu ding 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 di HP kita bunyi, maka kita masuk ke VPS, kita lihat, oh ada panah, oke, entry, udah kita langsung keluar. Kenapa?
Karena di VPS itu kita install robot seminya, sehingga dia yang kasih TPXL, dan teman-teman keluar aja dari VPS itu, karena VPS itu nyala 24 jam. Sehingga nanti tinggal pantau dari Meta 4 Android, kena TP apa kena SL, udah gitu doang. Jadi enak banget, indikator ini sangat membantu teman-teman ya. Tuh, jadi asik banget. Ya, nah mungkin juga pakai strategi yang kasih trailing stop. Jadi begitu sudah kondisi profit, maka dia akan pasang minimum pip atau minimum profit yang saya inginkan. Contoh aja, saya akan kasih penjelasan ini nih, contoh aja ya. Nah, kita melakukan sell di sini nih, di sini ya, karena ini kan confirm di candle ini sebelahnya ada panah, ya. Kita kasih stop loss. Contoh kita kasih stop loss di sini. Ya, ternyata runningnya candlenya yang ini nih teman-teman. Runningnya candlenya ini, ya. Terus turun lagi nih. Maka kita pasang aja trailing stop di sini. Contoh di sini. Ya, begitu dia turun, ternyata dia naik, kakinya kena, close. Maka kita profit segini, ya, antara garis yang tengah dan garis yang bawah. Tapi kalau dia turun terus, maka minimum profit ini juga akan geser turun. Dia makin turun, maka ini juga geser turun. Kalau dia naik, kena. Maka kita profit segini. Tapi kalau dia turun seperti ini nih, jauh, maka ini juga ikut turun teman-teman. Itulah manfaat trailing stop. And anyway, di robot seminya itu juga sudah ada fasilitas trailing stopnya. Jadi enak banget ya. Tuh. Jadi manfaatkan teknologi untuk menuai profit dalam bisnis forex. Gunakan tools-tools yang sesuai. Nah, saya banyak mendevelop tools-tools yang membantu teman-teman. Contoh, selain single shoot, saya juga ada tools EA semi automatic yang multi angle. Teman-teman entry, nah nanti EA kenalin entryan teman-teman, dia yang multi dari jarak entryan teman-teman. Contoh aja, di wajik kalau sudah jedok di oversold atau overbought, teman-teman entry di wajik. Nah, EA akan multi angle kalau teman-teman nggak suka dengan single shoot ya, atau pakai single shoot juga boleh, bukan hanya di panah tapi di wajik juga bisa ya. Jadi peluangnya banyak, teman-teman bisa manfaatin indikator ini untuk membuat account teman-teman menjadi profit konsisten dengan bantuan indikator Gaptek Profit. Wow, enak banget ya. Nanti tugas teman-teman tinggal buka aja seperti ini, dibagi 6 seperti ini tuh ya. Nanti tinggal lihat. Nah, ini ada wajik tuh. Ini ada wajik barusan, saya zoom perbesar tuh ya. Jadi ada wajik barusan, kondisinya di sini tuh ya. Ini bentar lagi ada panah. Saya coba bikin bunyi ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ya, gold wajik up ya. Kita akan tunggu sampai dia muncul panah, karena ini setelah dia di oversold dan ini breakout dari oversold, sehingga habis ini akan muncul panah. Oke, tuh ini tadi euro ada wajik dan panah turun, harganya turun teman-teman tuh ya. Untuk Aussie ini juga mulai bergerak turun, dan euro JPY ini karena candle yang di bawah ini masih closing di bawah sehingga dia muncul wajik terus. Nah, nanti begitu breakout sudah kelihatan tanda-tanda reversal, maka panah akan muncul ya. Enak banget. Nah, ini USD JPY sudah muncul panah tuh, confirm, dan ini sebenarnya kita udah boleh beli. Tinggal kita kasih stop loss di sini ya, kalau dia tembus maka ke cut loss. Oke. Nah, USD JPY panah up. Teman-teman kelihatan nggak? Ya, tuh. Ya. Jadi enak banget menggunakan indikator Gaptek Sniper 20 yang memang saya develop khusus untuk melakukan single shoot, atau ada peluang teman-teman bisa dapat di ujung bawah dan di ujung atas. Nah, itulah review hari ini untuk indikator baru Gaptek Sniper 20 yang saya launching tanggal 7 Juni 2023. Bagi teman-teman yang berminat, silakan hubungi call center yang ada di layar kaca teman-teman.
Dan indikator ini pun teman-teman bisa sewa. Indikator ini plus robotnya juga saya berikan dalam satu paket sewa hanya 275.000 per bulan. Teman-teman udah bisa pakai indikator ini, atau teman-teman bisa beli dan miliki langsung tanpa harus sewa lagi. Jadi teman-teman bisa pakai dalam jangka waktu yang lama. Buka hatinya, lihat peluangnya, dan dapatkan profit konsistennya. Forex jangan dijauhi, jangan dimusuhi, tapi bersahabatlah dengan Forex. Manfaatkan teknologi untuk menuai profit dalam bisnis Forex. Saya Leo, sukses selalu, dan salam Gaptek Profit.